Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat serta teman-temanku yang berbahagia. Perkenalkan, saya Zahra Faustin Abidah dari SD Muhammadiyah 4 Pucang, Surabaya. Pada kesempatan yang mulia ini, saya Zahra Faustin Abidah akan menceritakan kisah yang berjudul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pengemis Yahudi buta. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin, hiduplah pengemis Yahudi buta. Dia itu buta, tidak bisa melihat. Dia juga tidak memiliki gigi untuk mengunyah. Dia biasa duduk di sudut pasar kota Madinah. Setiap hari, apabila ada orang yang mendekatinya, ia selalu berteriak-teriak menghina Nabi. Ketika itu, Nabi Muhammad mengunjungi pengemis itu dan memberikannya 2 dirham emas. Siapa engkau, Tuan? Engkau baik sekali. Engkau memberiku 2 dirham emas. Engkau baik sekali, Tuan. Tidak pernah ada orang yang memberiku dirham emas. Terima kasih, Tuan. Oh, Tuan. Sinilah duduk bersamaku. Akan kuceritakan kondisi kota Madinah sekarang. Kau tahu Muhammad, Tuan? Muhammad itu gila kekuasaan. Bisa-bisanya mengaku nabi. Sebuah orang yang ada di kota Madinah ini disihirnya. Janganlah engkau sekali-kali mendekatinya, ya Tuan. Meskipun dihina seperti itu, tanpa berkata sepatah kata pun, Nabi Muhammad memberikan makanan dan tetap menyuapi pengemis buta itu dengan sabar dan tulus. Hari demi hari pun berlalu. Setiap hari Nabi Muhammad selalu datang ke pasar hanya untuk memberi makan dan menyuapi pengemis buta itu. Hingga tiba waktunya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad telah wafat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah kewafatan beliau, tidak ada lagi satu orang pun yang datang dan memberi makanan kepada pengemis buta itu. Pada suatu hari, Abu Bakar radhiyallahu anhu berkunjung ke rumah anaknya, Aisyah radhiyallahu anha. Abu Bakar bertanya kepada Aisyah, "Wahai anakku, apakah ada sunnah kekasihku yang belum aku kerjakan?" Aisyah pun menjawab, "Wahai ayahanda, engkau adalah seorang ahli sunnah. Hampir tidak ada satu sunnah pun yang belum ayahanda kerjakan. Kecuali satu sunnah, yaitu setiap hari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menemui pengemis buta untuk memberikan ia makan dan menyuapinya. Keesokan harinya, Abu Bakar radhiyallahu anhu pergi ke pasar dengan membawakan makanan untuk pengemis itu. Abu Bakar melihat dari kejauhan pengemis buta yang terus menghina, memfitnah dan mencaci maki Nabi Muhammad.
Sampailah Abu Bakar di hadapan pengemis itu. Pengemis itu pun berkata, "Oh, wahai Tuan, apakah itu engkau, Tuan? Sudah lama sekali engkau tidak ke sini. Apakah engkau sudah bosan memberi makan aku? Aku lapar, Tuan. Aku haus. Tidak ada yang memberiku makanan, Tuan. Cepatlah beri aku makan." Ketika itu Abu Bakar langsung menyuapi pengemis itu. Pengemis itu pun terkejut. "Cuh, siapa kamu? Kamu kasar sekali. Kamu bukan orang yang biasanya menyuapiku. Siapa kamu, Tuan? Tak susah mulut ini untuk mengunyah jika aku makan bersama orang itu. Dia selalu menghaluskan makanan terlebih dahulu sebelum memberikannya kepadaku. Siapa engkau, Tuan?" Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak dapat menahan air mata karena mendengar akhlak dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau berkata, "Aku memang bukan orang yang biasa mendatangimu dan memberikanmu makanan setiap hari. Aku adalah salah satu dari sahabatnya. Namaku Abu Bakar. Orang yang biasa mendatangimu setiap hari telah wafat. Beliau adalah Nabi Muhammad SAW yang dengan ikhlas dia kesini hanya untuk memberikanmu makanan dan menyuapimu. Tetapi kamu selalu menghinanya, kamu selalu mencaci makinya." Setelah mendengar cerita dari Abu Bakar, linangan air mata pengemis buta itu pun membasahi pipinya. Dia menangis menyesal kemudian berkata, "Benarkah demikian, Tuan? Iya, aku sering melecehkan harga dirinya, lalu menghinanya, memfitnahnya. Dan dia tidak pernah marah sedikit pun kepadaku. Ia malah menyayangiku dan memberikanku makanan dengan tulus." Saat itu juga pengemis Yahudi buta itu pun membaca 2 kalimat syahadat dan masuk Islam di hadapan Abu Bakar. Teman-temanku yang berbahagia, dari kisah ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa meskipun kita disakiti, dikecewakan, difitnah, jangan sekali-kali kita membalasnya dengan kejahatan pula. Balaslah dengan kebaikan, balaslah dengan kelembutan, balaslah dengan kasih sayang, dan balaslah dengan senyuman. Marilah kita contoh suri tauladan Nabi Muhammad SAW. Kasih sayangnya dan kesabarannya kepada semua umat manusia. Innallaha ma'as sabirin.
Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata yang tidak berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.